Satu, dua, tiga. Bisa dijelaskan peran Anda dalam instansi ini? Peran saya dalam instansi ini sebagai petugas pelayanan dalam pembayaran pajak daerah atau jasa pajak kendaraan bermotor. Bisa disebut selain petugas daerah atau Petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor. kalau boleh tahu sudah berapa lama? Terus tahun. Bagaimana proses kerja yang berkaitan dengan topik pendidikan ini? Proses kerja yang berkaitan dengan bidang ini. Proses kerja diawali biasanya dengan persiapan untuk menerima wajib pajak, memproses semua alat kantor yang berfungsi untuk melayani wajib pajak untuk melakukan pembayaran kendaraan motornya berfungsi dengan baik. Semua alat kantor, alat tulis, alat print, Komputer, printer, atau ada alat yang lain? yang paling penting surat ketetapan pajak daerah, Sebagai kertas, bukti, dokumen, atau gimana? bukti nilai pajak kendaraan bermotor. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan publik? Menurut saya pelayanan publik saat ini bisa dikatakan cukup memuaskan. Tetapi kami sebagai petugas pelayanan selalu harus terus meningkatkan mutu pelayanan agar bisa terwujud pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam pelayanan publik untuk disabilitas? Pernah jika Bisa dijelaskan apa itu? Boleh. kebetulan wajib pajak tersebut tunanetra. Berarti kita ya. Iya. Jadi cara menjelaskannya atau sebagai pelayan menjelaskannya bagaimana, karena apa dia buta saja atau ada hal lain yang nggak bisa, kan pasti bisa dengar tuh. Iya, betul. Cara menjelaskannya gimana? Juga cara menjelaskan kami, alhamdulillah wajib pajak tersebut didampingi oleh anaknya. Tetapi kami sebagai petugas pelayanan tetap terus memberikan penjelasan yang maksimal agar wajib pajak tersebut merasa tidak ada hal-hal yang mengurangi haknya sebagai wajib pajak walaupun disabilitas. Di antaranya kami menyebutkan nilai pajak yang akan dia bayar serta semua proses
yang dilakukan dalam pembayaran wajib pajak kami terangkan agar wajib pajak tersebut memperoleh kemudahan dalam membayar pajak. Kalau dia tidak membawa keluarga, anak, istri atau suami pendampingnya, hal apa yang dilakukan? Kami membuka loket khusus untuk wajib pajak yang dikategorikan sebagai disabilitas. Tentu petugas kami akan melayani wajib pajak tersebut sesuai dengan peraturan tentang hak disabilitas yang mewajibkan bagi kami untuk melayani melalui loket khusus serta mengedepankan kemudahan dan memberikan kenyamanan. Apa saja hambatannya yang dialami oleh penyandang si wajib pajak ini? Biasanya terkendala peraturan administratif pelayanan serta keterbatasan fisik untuk mengakses kantor kami. Di dalam wajib pajak sekarang kan ada online tuh. Kalau misalnya di tunanetra, kita yang sebagai pelayan, kita yang masih dia dalam bentuk online itu, atau kita memang harus kita yang isikan? Baik, kalau buat wajib pajak yang disabel, kita semua yang melalui persyaratan administrasi, kita khususkan petugas khusus disabilitas di loket khusus disabilitas untuk mengerjakan semuanya. Jadi wajib pajak tinggal menerima surat ketetapan pajak daerah yang sudah tercetak dan tanda bahwa pelayanan telah dilakukan. Bagaimana sikap petugas terhadap penyandang disabilitas? Sikap petugas sesuai dengan standar yang harus dilakukan di dalam pelayanan, yaitu senyum, sapa, salam. Terlebih khusus buat disabilitas kita harus melayaninya lebih ekstra, karena dari itu kami membuatkan loket khusus wajib pajak khusus disabilitas. Apakah fasilitas yang tersedia sudah ramah disabilitas? Kayak misalnya cacat, apakah ada kursi roda di sana? Apakah di sana ada buku atau kamus untuk tunanetra? Sesuai dengan peraturan undang-undang, setiap pelayanan wajib dimiliki dan kantor kami pun menyediakan seperti kursi roda, termasuk jalur pemandu, toilet aksesibel, dan loket prioritas khusus disabilitas. Toilet aksesibel. Loket
apakah alternatif bagi disabilitas apabila ada pelayanan publik yang tidak terdapat fasilitas tersebut? Apakah ada alternatif bagi disabilitas apabila pada pelayanan publik tidak terdapat fasilitas tersebut? Sejauh ini di setiap kantor pelayanan publik harus tinggi hak disabilitas. Kalau kemungkinan tidak adanya fasilitas tersebut, maka kami atau maupun pelayan kantor lainnya wajib mengusahakan dan melayani disabilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana evaluasi Anda terhadap sistem pelayanan untuk disabilitas yang berjalan saat ini? Bagi kami, terutama di kantor kami, fasilitas khusus disabilitas alhamdulillah sudah tercukupi dengan baik. Mungkin kedepannya kami lebih mengedepankan petugas yang lebih terlatih untuk pendampingan serta memberikan informasi yang lebih mudah diakses khusus wajib pajak disabilitas. Apa harapan Anda terhadap peningkatan pelayanan publik ke depan? Harapan saya sebagai petugas pelayanan untuk para wajib pajak disabilitas, jangan ragu untuk mengakses layanan publik karena pelayanan publik sekarang diwajibkan untuk ramah disabilitas, serta kami selalu mengedepankan untuk terus memperbaiki pelayanan publik ramah disabilitas.